Selamat bertemu kembali dengan podcast Back to Campus, podcast khusus mengundang narasumber dari alumni Universitas Wijayapura. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, alumni yang berprofesi sebagai tenaga pengajar, alumni yang sangat familiar dengan dunia kampus karena juga sebagai aktivis pada waktu itu. Ada story yang cukup menarik yang bisa disajikan dalam diskusi kali ini. Mudah-mudahan narasumber sosok alumni ini bisa mau terbuka, menyampaikan apa adanya, true story-nya. Saya pikir itu adalah suatu hal yang sangat menarik dan mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi kita semua. Selamat datang Mbak Feni untuk kedua kalinya ini Iya di Pak, ini podcast. informal aja ya, Iya. santai-santai. Gugup. Di podcast Back to Campus waktu edisi perdana masih dua orang ya, Iya, ganda campuran dengan Mas Jaki. iya, Sekarang single putri. Hanya sendirian. benar-benar. Mbak Feni, Iya. perasaan dulu namanya bukan Mbak Feni kan? Saya Nama dulu, populernya. kalau di kampus tuh saya dipanggilnya Cik Fen. Kenapa itu? Gak tahu waktu itu anak-anak Cik Fen, Cik Fen, Cik Fen kayak gitu ya. Cik itu kan kayak Mbak iya mungkin ya. Nah, Terus Fen kan dari awalan nama saya Feni kayak ya. gitu aja. Iya, Pokoknya Mbak. terkenalnya Cik Fen gitu. Seingat saya bukan Mbak Feni, Cik Feni Iya, gitu Cik ya. Fen gitu. Gimana kabarnya? Baik ya. Baik Pak, alhamdulillah sehat. Mbak Feni, dalam kesempatan ini saya ingin menggali eh, awal studi di UWP misalnya sampai aktivitas terakhir ini Iya. yang di luar kegiatan sosial pekan kemarin ya, Oh iya. karena itu kan bergu. Benar. Oke, Mbak Feni, sebelum ke UWP itu apa sih kegiatannya? Kok sampai ke UWP itu apa sih? Mendaftar jadi mahasiswa di UWP, apa motivasinya dan segala macam dan bagaimana persiapan? Saya cerita dari sekolah dulu saya ya. Jadi saya tuh berasal dari keluarga yang tidak mampu waktu itu. Jadi untuk sekolah itu gimana ceritanya saya harus negeri. Kenapa? Karena di zaman saya negeri itu gratis. Oh Jadi kalau gitu. masuk negeri berarti nggak bayar gitu Pokoknya kan. cari yang gratisan bagi Betul, masyarakat. Ya. akhirnya ya alhamdulillah SD, SMP, SMA itu saya negeri terus. Nah, ketika khususnya di SMK waktu itu, SMK ya berarti bukan iya SMK saya ya. SMK, basic Asalnya SMK. dari SMK. SMK Kalau boleh Teknik, tahu SMK mana itu? SMK Negeri 4, jurusan multimedia. Jurusan multimedia. Iya bener. Ini kan beda dengan di Beda UIP banget, ya. beda Terus banget. terus. Terus kan pertanyaannya ini gimana ya gitu kan masa depannya karena bapak ibu itu sudah kayak kamu nggak bisa kuliah nih nggak ada yang biayain kan yang selama ini membiayai itu selain bapak dibantu sama kakak kan Iya. Pak gitu. Jadi ya sudah waktu itu oke, saya sekolah sampai 12 tahun aja setelah itu kerja karena saya dulu aktif di dua ekskul English debate sama jurnalis. Saya malah kepikirannya dulu mau jadi jurnalis karena saya dua-duanya ketua waktu itu. Di program Iya, multimedia. ketua ini kan apa sih namanya? Saya lupa namanya. Pokoknya ketua jurnalis, Ya, ketua oke. tabloidnya itu juga, terus ketua English debate. Akhirnya saya banyak ikut lomba, menang kayak gitu kan. Alhamdulillah. Nah, yang Lomba-lomba apa itu? oh banyak. Yang tiga Ya. terbaik menurut saya adalah yang pertama saya menang lomba LKS se-Jawa Timur English debate. Kemudian di speech contest penyelenggaranya waktu itu UPN, hadiahnya itu beasiswa 8 semester, sama yang terakhir di UWP. Di UIP apa itu? Lomba news reading. Yang UPN sama UWP juara satu semua. Tapi kalau dilihat dari tiga lomba tadi itu speaking Ya, dan debat ya. debate, news reading sama speech. Kebalik. Bakatnya ngomong berarti ya. Dan Kayaknya berdebat. ya. Mungkin. Jadi yang pertama saya menggarisbawahi orientasi sekolah di SMK itu harapannya setelah lulus harus bekerja kan. Benar. Karena latar belakang orang tua yang dalam tanda kutip tadi pengakuannya Iya, memang. nggak mampu ya. Memang. Kok tiba-tiba bisa masuk ke UWP gimana ceritanya? Nah, ini nggak lepas dalam hidup saya tuh nggak lepas dari 3 sosok Pak, 4 sih sebenarnya. Yang pertama ada namanya Pak Haryanto, Wakasek SMK 4, Bu Laili Hasanah, guru bahasa Inggris yang udah kayak ibu Ya. sampai sekarang. Terus teman saya Fajar Ramadan sama satu orang yang saya nggak mau nyebut nama karena kalau tahu nanti direbut orang WP. Beliau tuh yang sangat berjasa ada di balik
apa ya, pendirian usaha saya nanti yang akan Oke. kita bahas kayak gitu-gitu. Nah, masuk ke Rahasia. WP gimana? Kenapa? Masuk ke WP itu gimana? Nah, coba? masuk web itu gini, dulu galau. Nah, Pak Hari dan Bu Laili ini ngomong, kami tuh sayang kalau nggak kuliah, kami tuh pinter. kayak Padahal gitu kan. orang rumah nggak Aduh, boleh. Pak itu waktu itu apa ya, sempet konflik. Ya, ya. Ada konflik beneran Iya, gitu sampai gontok-gontokan lah istilahnya. Tapi nggak tahu saya waktu itu nekat, padahal waktu itu gaji cuma 500.000. Kan ya udahlah, lillahi ta'ala gitu kan. Nah, sudah akhirnya opsi saya kan dua, mau ke UPN apa ke WP. Ya, UPN udah jelas sampai lulus. Tapi ketika saya call di sana, menurut saya prosedurnya itu belibet gitu loh, karena Ya. saya menangnya di kelas 11. Mm-mm. Kan harus nunggu setahun mungkin Ya, ya, oh. ya gitulah gitu. Terus di WP? Terus ini pilihan jurusannya itu nggak sesuai sama saya. Saya pinginnya bahasa Inggris kan, pendidikan atau sastra. Lalu saya ke WP nanya-nanya, membawa sertifikat dan sebagainya ke BAA. Waktu itu ketua BAA-nya Pak Yoga. Alhamdulillah kok saya itu dikasih beasiswa free. Jalur Ini. prestasi. Iya, non akademik kan. Free uang Hanya masuk kali. hanya tukang ngomong aja dapat beasiswa ya? Bener, dari rajin ngumpulin Oke, sertifikat gitu oke, kan. oke. Itu ya alhamdulillah waktu itu di ACC saya mikir ya sudah, daripada saya menjadi produk gagal di kampus lain karena jurusannya nggak sesuai passion, saya mending ke WP Jurusan? jurusan sastra Inggris sesuai Jadi dengan memang passion. di bahasa Inggris ya passionnya, Iya. bukan ke multimedia ya, Enggak. atau mungkin teknik informatika dan segala macam. Iya. Karena suka ngomong, suka Dan karena debat. waktu itu SMK kan mikirnya gratis, nggak bayar, Ya. saya pokoknya bisa sekolah, lulus, punya ijazah, kerja. Oke. Ternyata hidup tidak semudah itu. Nasibnya Iya, lebih nasibnya. dari itu. Nah, Mbak Feni, dari kuliah itu pun hanya biaya masuk yang gratis ya. Setelah itu bagaimana untuk biayanya? Itu perjuangan sih Pak, kalau apa ya, aduh, kan nggak ada dana. Iya. Tadi kan saya bilang gaji saya itu 500, sedangkan Loh, sudah bekerja waktu itu? waktu itu guru les. Oh, Saya kan guru ngelesi. les. Heeh. Sejak SMK ngelesi? Lulus kuliah belum Oh. terima ijazah saya sudah kerja. Lulus kuliah. Maaf, lulus sekolah, ya. belum ijazah belum terima nih, itu Ngelesi. udah ada ngelesi. Les apa itu? Bahasa Inggris waktu itu. Oh, jadi passionnya di bahasa Inggris dan Bahasa Inggris speaking. dan kayak gitu. Jadi gaji 500, SPP waktu itu berapa saya lupa. Pokoknya sisa itu cuman nggak ada buat jajan Pak, buat bensin gitu kan. Ya, terus? Tapi saya nekat. Nah, terus saya cari info kalau misalnya mau dapat beasiswa itu harus IPK-nya bagus. Aktif di kemahasiswaan. Oke. Ya sudah, akhirnya saya itu dari awal udah plan. Semester 3 saya harus jadi gubernur. Semester Gubernur? 5 gubernur BEM. BEM. Semester 5 saya akan berusaha gimana caranya buat dapet chance untuk masuk BEM. Dan BEM U, ya BEM U gitu kan. Itu. Tapi saya nggak pernah kepikiran untuk jadi presma. Ya. Ya alhamdulillah waktu semester 3 saya jadi gubernur, terus Gubernurnya jadi FIS. terus jadi presma, dan selama semester 3, 4, 5, 6 saya dapat beasiswa. Yang pertama dulu namanya PPA karena akademik, akademik. karena saya jaga IPK kan. Terus yang kedua karena BBM waktu itu BBM. namanya, karena aktivitas di luar beraktivitas kelas. di BEM, di Ormawa gitu ya. Iya, Jadi sekolah gratis lagi. iya, technically saya cuma bayar 2 tahun kan, 4 semesternya gratis dong. Nah, kalau dilihat ya, memang harus punya plan dan ambisi. Target-target harus dipenuhi. Saya pikir itu yang dilakukan Mbak Feni selama sekolah maupun kuliah ternyata. Iya. Jadi harus ada plan, harus ada, ya bahasa kita mungkin ambisius juga ya. Karena paksa Pak itu kan, karena keterbatasan ekonomi, tapi ya saya kan juga ada keinginan untuk mengangkat derajat orang tua. Ya. Kayak gitu-gitu. Dan Terus saya akhirnya gimana orang tua? ya awalnya memang tidak mendukung gitu kan, bisa orang tua saya itu orang yang jadul gitu loh. Jadi saya insya Allah bisa. Dan saya tuh ketemu sama orang-orang yang tepat, kebetulan di UWP ini saya banyak ditolong oleh baik dosen, baik teman gitu kan. Oke. Ya itu. Lulus akhirnya. Alhamdulillah cum laude. Sombong ya jatuhnya ya. Cum laude, waktu itu saya jadi lulusan terbaik. Bentar. Ini guyon aja. Sekolah gratis kumlot ya? Lah iya. Hebat. Ya alhamdulillah. Artinya begini, effort yang Mbak Feni lakukan itu tidak semua orang berpikir seperti itu. Tidak semua. Ya mungkin kondisi ya, tapi paling tidak itu memberikan motivasi bahwa ternyata bukan hanya SLTA,
SMP, apalagi SD pasti gratis kalau di negeri kan. Tapi di universitas pun, di perguruan tinggi pun memungkinkan hal itu ya. Iya. Apalagi sekarang ada hibah-hibah kompetisi PKM dan segala Ah, macam. Jadi memungkinkan ya untuk studi tanpa membebani orang tua kan gitu. iya, benar. Waktu itu mungkin karena dulu kan nggak ada program-program yang seperti Betul, yang Bapak betul, betul. sebutkan, jadinya saya tidak bisa mengikuti karena nggak ada. Ya, masih di Ormawa itu aja ya. Iya, Dan itu pun dapat beasiswa sampai 2 tahun ya. iya dari Wijaya Putra. Nah, aktivitas les, berikan les, berikan apa ya, ngelesi lah katakanlah Iya. gitu. Itu masih berlanjut sejak masa kuliah itu, pada masa kuliah itu. Iya, jadi dulu kuliahnya saya kan anak pagi, tapi akhirnya pindah malam. Jadi pagi saya kerja di salah satu institusi kesehatan. Kemudian itu pulang sekitar jam 3 jam 4, setelah itu ngelesi sampai jam 6. Habis itu kuliah setiap hari Wow. Senin sampai Jumat. Sebentar. Kuliah nggak main-main loh, Mbak. Iya. Kuliah jadi pengurus BEM itu pulangnya malam-malam. Lo masuk jam 6 sore kan, pulang jam 9 rapat sampai jam 12 Sendirian. bersama tim dong. Bukan, Saya, pulangnya iya, sendirian. pulang jam 2, jam 12 gitu. Dah cuculan. Benar hebat. Saya dengar, saya lihat waktu itu juga. Orang nggak pernah pulang, ada beberapa yang cewek, cuma satu ini. Iya. Kayaknya gitu. Pagi, sore, malam kadang-kadang juga ada kalau ada kegiatan. Nggak semua perempuan diperbolehkan sama orang tuanya kan Pak. Tapi ya intinya saya menjaga kepercayaan orang tua aja, nggak macem-macem. Sampai menyelesaikan studi dengan predikat cum laude lulusan terbaik. Iya, tulisannya cum laude. Gimana perasaan orang tua waktu itu? Ya seneng Pak gitu, tapi pokoknya setiap kali kenaikan ini loh, kenaikan kelas atau apa kan biasanya kan Rapot ya, rapot untuk ya, sekolah. tuh orang tua tuh jarang hadir. Karena ya ngapain gitu kan, padahal anaknya tuh berkali-kali dipanggil di panggung. Tapi waktu wisuda itu ya bangga dong mereka kan, saya wisudanya di Sangrila. Oh, wisudanya Saya itu. dipanggil ke depan sebagai salah satu lulusan terbaik waktu itu. Hadir. Ya, hadir dua-duanya, bapak ibu itu untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Sebelumnya nggak pernah. Terima kasih dong kepada orang tua, meskipun hanya sekali. Oh, makasih ya ibu, bapak, I love you. Mbak Beni, setelah kuliah ini apa aktivitasnya? Saya kebetulan Masih teruskan les-lesan atau Oh enggak? ya, menggeluti bidang penyedia jasa pendidikan non formal, namanya Prince. Prince itu bergerak di 2 sektor ya, pendidikan non formal privat dan semi privat. Privatnya gimana? Gimana Pak? Privatnya yang bagaimana? Saya melayani semua SD, SMP, SMA, umum, Kalau privat, ya privat. kalau semi privatnya? Kalau semi privatnya berbentuk kelas. Ini awalnya iseng-iseng aja kayak gitu. Jadi awalnya product differentiation-nya adalah saya mau ngasih privat aja, tapi mengusung tema bimbel-bimbel besar yang sudah ada di Indonesia. Kayak gitu. Terus kok ada yang nanya gimana kalau kelas kayak gitu. Saya awalnya buka di rumah. Oh, di rumah. Ya, peminatnya banyak dan ini kan sudah jalan tahun kelima, alhamdulillah ada. Sudah 5 tahun ya? Iya. Lulus kapan sih? Kenapa? Lulus tahun berapa sih? 2011. Lulus. 2011. Lulusnya tahun Maaf, 2015. 2015. Berarti memulai 2017. Iya, sekitar segitu. Tapi sebelumnya juga masih les-les itu ya? Iya, total ya 11 tahun saya 11 tahun. ngelesi. Cuman waktu itu kan nggak ada brand. Ya. Jadi ya pemasukan ya segitu-segitu aja gitu kan. Khusus Terus bahasa Inggris ya. ya saya ketemu someone ini Pak, gitu loh. Someone ini mengarahkan saya untuk adalah satu project yang harus saya lakukan. Tapi project itu tuh tidak berjalan sesuai dengan planning saya. Nah, sudah kebalang tanggung ini konsep. Ya. Akhirnya ya udah kalau nggak bisa dijalankan ke sini ya saya jalan mandiri gitu kan. Berarti sebentar. Boleh. Berarti 2 kali ditinggal ya. Yang peka kemarin yang ditinggal juga, akhirnya jalan sendiri. Oh iya. Ini Prince juga ditinggal. Iya, jalan sendiri. kayak gitu terus ya sudahlah gitu. Saya jalankan coba jalan tahun kelima ini. Kalau dari segi kuantitas ya fluktuatif ya, apalagi pandemi kemarin bla 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 itu. Tapi kalau dari kualitas saya bisa bilang dari tahun pertama sampai ke sini membaik gitu. Di mana saja sekarang ini? Apa banyak di rumah atau di mana? Oh, privatnya banyak dan alhamdulillah tahun ini itu ada investor yang istilahnya memodali. Akhirnya saya buka cabang di UK.
Dekat sama Ya. WP. Iya. Saya namakan Prince Classroom Prinsip sih Surabaya. ada dari apa sih? Prince itu harusnya ya Pak ya, dulu itu Private Teaching Community. Akronim gitu kan. Community. Iya, karena Private, ya. awalnya itu memang saya mau membentuk komunitas mengajar, kayak gitu kan, dari ide someone ini, cuman nggak jalan gitu pada sasaran yang Ya, saya ya, tuju. ya. Akhirnya ya sudahlah, ini Tetap ide, dijalankan Heeh. dengan meng-hire tutor-tutor yang lain misalnya begitu. Iya gitu, dari negeri, swasta, dari WP juga. Oke, berjalan katakanlah 5 sampai 7 sampai 5 tahun. 5 sampai 7 tahun ya. Mbak Feni, mungkin dari sisi kuantitas kalau dilihat dari lokasinya sudah 2. Mm-mm. Nah, tutornya juga sudah banyak karena siswanya sudah banyak juga kan gitu. Nah, dari perspektif Mbak Feni ya, pandangan Mbak Feni, kepuasan apa sih yang dicari di situ? Kepuasan apa sih yang apa ya menjadi obsesi Mbak Feni? Apakah memang ingin membesarkan terus dari jumlah tutor maupun siswanya atau yang bagaimana? Kepuasan apa yang bisa diperoleh? Kalau kuantitas tuh saya nggak suka bahasnya, kenapa? Karena itu kan fluktuatif. Tapi untuk skupnya ya Pak ya, jangkauannya untuk yang privat itu sudah di Surabaya, Sidoarjo, sama Gresik. Untuk offline-annya, Ya. online itu pernah dapat klien dari Jakarta kayak gitu-gitu, dari office misalnya, biasanya. Terus kalau dari pencapaian itu pasti meskipun kelas itu targetnya adalah gimana caranya saya dan tutor-tutor itu bisa mewujudkan cita-cita belajar. Jadi di awal tuh ditanya anaknya, Cita belajar student. iya, kamu mau apa? Misalnya SMP, itu sudah langsung tak tarik, SMA-mu mau di mana, kuliahmu mau di mana gitu. Jadi kita tahu arahnya di mana, dan alhamdulillah hasilnya bisa dilihat nanti di web itu ada, saya sediakan kolom, Ada webnya sekarang? ada Apa prince.id. Waduh, mahal Itu itu ya. ya lumayan. ID-nya tuh. Prince.id itu di situ ada kumpulan beberapa capaian anak-anak, cita-cita yang sudah terwujudkan. Ya. Artinya begini Mbak Feni, kalau saya mendengar ceritanya adalah ada target-target tertentu Iya. yang didesain itu dari keinginan anak. Mm-mm. Dan Prince, Mbak Feni membantu mencapai cita-cita tersebut. Iya. Itu salah satu kepuasan di situ. Iya. Dan banyak sudah. Oh banyak. Ada 2 Contohnya? tahun yang lalu itu misalnya saya ibaratkan dari 100%, 90 itu goal. Goalnya Baik, kemana? goalnya itu masuk ke univ negeri, habis itu ke sekolah dengan Japres kayak gitu. Saya bisa bilang 90% mereka lolos lewat jalur tersebut. Jalur prestasi. Dan yang misalnya kurang beruntung itu juga saya arahkan Pak, jangan sampai dia memilih universitas yang asal-asalan gitu. Kamu minatnya kemana? Kesini. Jadi ada beberapa anak yang saya rekomkan juga, salah satunya ke WP. Pernah saya bawa ke FISIP, ekonomi, ke jurusan saya sastra Inggris juga pernah. Itu capaian-capaian dari sisi formal ya. Iya. Ya, studinya lanjut ke sekolah negeri, perguruan tinggi negeri. Capaian-capaian yang lain enggak? Ada enggak yang merupakan kepuasan dari Mbak Feni itu? Kalau Karena begini saya lihatnya, bakatnya lomba, juara-juara lomba kan, juara kompetisi lah begitu. Kompetisi debat lagi. iya. Ada nggak yang capaian-capaian ke arah sana? Kalau itu sih untuk akademiknya kan yang seperti Ya. saya ceritakan Ya. tadi. Kalau non akademiknya ya memacu anak-anak untuk lomba, ikut olimpiade. Apalagi pandemi kemarin kan anak-anak ruangnya terbatas, Betul. tapi banyak sekali olimpiade online itu yang diselenggarakan. Jadi ya itu diarahkan ke situ. Dan bisa juga mereka berhasil. Bisa, ada beberapa yang banyak malahan Pak yang Oh. lolos dapat medali perak, perunggu emas. Ada yang belum tercapai sebenarnya. Apa itu? Lebih ke sosial nanti. Oh. Jadi perjalanan Mbak Feni mulai dari ya menurut pengakuannya adalah dari keluarga tidak mampu. Harapannya orang tua itu cukup SLTA, SMK ya, Iya, setelah benar. bekerja ternyata memang karakter, maaf ya, karakter dableknya Mbak Feni Kelihatan ya. dengan berbagai cara, menurut saya adalah cara-cara yang positif ya, cara-cara kompetitif yang dilakukan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk sampai S1. Dan di S1 pun punya target. Ini adalah sosok yang bisa dikatakan ambisius ya, dan dari sisi positif. Dan Oleh kepepet. karena the power of kepepet The itu power ya. of kepepet, bener banget Pak. Tapi merubah suatu hal ya, suatu pandangan orang tua khususnya. Dan setelah lulus
Itu bekerja, setelah lulus menjadi dengan predikat cum laude, orang tua Iya, sangat bangga sekali. Nah, setelah itu bukan kewajiban orang tua lagi kasaran begitu ya. Sejak SMA aja bukan bukan kewajiban orang tua ya. Iya. Apalagi setelah lulus S1. Aduh, Akhirnya benar. bekerja dengan merintis suatu usaha. Pak Feni, Iya. dari sisi mungkin passion ya, mimpi, sorry. Setelah merintis usaha, pendidikan non formal, dan ada beberapa capaian mengantarkan anak sekolah di negeri, dia diterima di sekolah negeri, sekolah menengah atas, menengah pertama negeri ya, sampai perguruan tinggi negeri. Ada nggak mimpi, bukan yang lain yang di warning saya tadi ya, mimpi yang belum terwujud? Kalau mimpi saya itu banyak sih Pak, tapi salah satunya yang istilahnya nyambung dengan dunia kerja saya adalah saya ingin memberikan pendidikan gratis gitu. Oh. Tapi karena saya di sektor non formal, maka ya nanti contohnya ya jasa les kayak gitu. Nah, ini sedikit cerita, agak panjang dikit. Jadi kan saya kan juga berkecimpung di dunia sosial. Ada Peka Official, kemudian ada satu lagi namanya CYP, Cinta Yatim Piatu. Ini komunitas yang saya gagas setahun ke belakang lah. Memang nggak banyak, tapi tahun terakhir ini ya, tapi konsisten gitu loh. Nah, ada Prince sebagai penyedia jasa pendidikannya, ada Cinta Yatim Piatu. Nah, saya mau collab gitu loh. Saya mau nyari misalnya ada donatur yang mau mendanai anak-anak yatim di panti yang asrama atau yang dari non asrama juga enggak masalah sih, untuk mendapatkan pendidikan yang ekstra pendidikan gitu loh, karena di sekolah sebentar. ya gimana? Orientasi pendidikan non formalnya tadi bukan hanya komersial, tapi juga punya aspek sosial gitu maksudnya. Oh iya benar, karena yaitu kan tidak semua orang beruntung bisa les privat. Kan orang tuh image-nya les privat itu mahal gitu kan. Padahal ya nggak selamanya, tapi hak mendapatkan pendidikan yang layak itu kan itu haknya setiap anak-anak gitu loh. Tapi kewajiban pemerintah, bukan kewajiban Mbak Feni toh. Saya sebagai support sistem pemerintah, jangan gitu Pak. Sebagai makhluk Ya, sosial. kayak gitu kan, sebagai ya makhluk sosial, terus pengaruh dari orang-orang ini yang saya sebutkan di awal tadi. Atau mungkin juga latar belakang waktu itu Oh itu iya, membawa apa, mempengaruhi lah. iya kan, the miracle of beasiswa gitu kan. Di WP itu ya jadilah Feni yang sekarang UIM ini yang ya. sekarang ini kan juga salah satunya karena andil beasiswa. Jadi kalau saya punya pemikiran seperti itu aja, kalau saya bisa mendapatkannya, anak-anak yang seperti saya mungkin di luar sana juga Masih why banyak, not? ya. Iya, mereka harus bisa. Jadi ingin mengembangkan itu ya, Betul. kolaborasi dengan lembaga apa yatim piatu atau mungkin juga memfasilitasi itu. Artinya bukan hanya berorientasi pada komersial, bahwa saya punya lembaga ini, saya membangun Iya. lembaga ini, saya punya skill ini, harus dinilai secara ekonomis. Iya, benar. Jadi mau ngajak, karena kalau sendiri kan saya belum mampu, belum sekaya itu lah istilahnya Ya. gitu. Tapi kalau kenapa sih ini kan kebaikan ya Pak? Betul, Kenapa betul. tidak untuk mengajak banyak orang gitu untuk gabung gitu. Dan alhamdulillah kan seperti yang Mbak bilang, saya kan suka ngajak gitu ya. Jadi pasang story sana sini, hubungin ini alhamdulillah juga. Sudah mulai ada. Untuk yang pendidikan belum, tapi ya. akan dimulai. Jadi masih sounding. Mungkin dari podcast Pemirsa, ini ya. podcast Bisa ini. karena dulu waktu Peka Official Ya. tahun ini itu setelah dari podcast itu kami mendapatkan pencapaian tertinggi sepanjang 7 tahun terakhir. Wow. Jadi ada Begitu. impact-nya ya. Ada impact-nya ya. Semoga dari dengan datang ke podcast ini mungkin salah satu cita-cita saya bisa terwujud. Terima kasih Mbak Feni. Sama-sama. Sebetulnya masih banyak yang harus kita diskusikan, Iya. tapi saya melihatnya ada satu hal yang cukup menarik, yakni effort dan perjuangan yang tidak kenal lelah. Saya melihatnya dari sisi seorang cewek tidak besar, tapi suatu pejuang yang tangguh ya. Apanya Pak yang nggak besar Pak? Ya bodinya nggak besar banget gitu lah. Artinya tapi Iya. memiliki apa ya? Memiliki effort dan spirit yang sangat kuat sekali. Ini mudah-mudahan menginspirasi bagi mahasiswa UWP dan alumni UWP bahwa sekolah, kuliah itu bukan duitnya dulu, tapi motivasinya dan ambisi-ambisinya. Sepakat. Nah, Mbak Feni,
bisakah memberikan closing statement, terutama pada adik-adik mahasiswa? Saya seperti ini, itu bisa seperti ini karena seperti itu. Mungkin bisa memberikan inspirasi maupun motivasi bagi adik-adiknya Mbak Feni. Karena alumni kan, jadi mahasiswa itu adalah adik-adik Mbak Feni. Bisa? Boleh. Sono kameranya Mbak. Jadi untuk adik-adik mahasiswa, pesannya satu sih, kalau saya bisa berarti kalian juga bisa. Terus kuliah itu, akademik itu penting, tapi membangun relasi dengan ikut organisasi itu juga penting. Kemudian jangan gampang mengatakan nggak bisa. Semua itu bisa dikomunikasikan, dan pokoknya itu intinya dikomunikasi sih Pak, dan aktif kayak gitu. Kejar beasiswa, Mengejar waktu, kejar, membagi waktu. jadi nggak ada tuh yang namanya aku kan kerja, kuliah aku berantakan. No, ini loh sudah bisa. Terima kasih Mbak Feni, sangat menginspirasi. Baik Mbak Feni, saya closing ya. Iya. Terima kasih Mbak Feni sudah join di podcast Back to Campus. Sekali lagi podcast ini hanya untuk alumni. Mudah-mudahan profil-profil alumni semakin lama semakin banyak terekspos, dan inilah alumni Universitas Sriwijaya Putra. Ada satu hal yang perlu saya garis bawahi di sini, bahwa orientasi kehidupan bukan hanya komersial. Jadi kalau kita kenal sekarang tren beberapa tahun terakhir ini adalah entrepreneur. Mbak Feni sudah mengusung konsep sociopreneur. Artinya bukan hanya entrepreneur untuk komersial, tapi ada aktivitas-aktivitas sosial, orientasi kemasyarakatan yang harus dibangun. Itu pun berbasis pada keilmuan dan intelektual Mbak Feni. Ini sebagai tutor bahasa Inggris karena backgroundnya adalah pendidikan sastra Inggris. Semoga mimpi yang terakhir tadi bisa terpenuhi, bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, itu niat baik Mbak Feni, dan akan membantu mengembangkan prinsip itu juga. Saya pikir harus berimbang antara aspek komersial dan aspek sosial ya. Saya pikir itu yang dapat kami antarkan dalam diskusi pada kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam podcast Back to Campus, dan saya berharap para alumni yang lain bisa join agar bisa memberikan pencerahan pada kita semua maupun adik-adik mahasiswa Universitas Sriwijaya Putra saat ini. Terima kasih.